Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yunita Rizky Artanti. Saya adalah mahasiswa RPL Angkatan 2023 Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bimbingan dan Konseling Psikodinamika. Pada kesempatan ini akan diuraikan pandangan Alfred Adler yang mungkin dianggap bapak pandangan psikologi sosial yang baru. Karena sudah sejak tahun 1911 ia berpisah dengan Freud karena persoalan mengenai teori seksualitas yang mulai mengembangkan teori di mana minat sosial dan perjuangan ke arah superioritas menjadi dua pilar konseptualnya yang paling penting. Menurut Wikipedia, Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Pada awalnya, Adler bekerja sama dengan Freud dan menjadi presiden dari Masyarakat Psikolog Analisis WINA. Namun, setelah berjalannya waktu dan banyak diskusi yang dilakukan antara Freud dan Adler, ternyata Adler menemukan ada banyak ketidakcocokan antara pendapat Adler dan Freud. Dia mengamati bahwa pasiennya menunjukkan gejala psikologis tanpa dasar biologis. Namun demikian, pasien ini tidak dapat menghentikan gejala mereka meskipun mereka telah berusaha secara sadar. Nah, disinilah Freud beralasan bahwa gejala mereka itu tidak dapat dicegah dengan kemauan sadar. Mereka harus muncul dari alam bawah sadar. Nah, oleh karena itu, gejala yang timbul akibat ketidaksadaran akan berlawanan dengan keinginan sadar. Nah, ini adalah suatu interaksi yang ia sebut sebagai psikodinamika. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai teori individual psikologi yang dikemukakan oleh Adler, saya akan membahas dulu mengenai teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Nah, teori psikodinamika ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Dia menamai aliran psikologi yang dia kembangkan ini sebagai psikoanalisis. Psikoanalisis Sigmund Freud sangat mengandalkan insting. Manusia digerakkan sebagian besar oleh insting atau alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini isinya adalah motivasi-motivasi, dorongan, atau keinginan yang tidak bisa tersalurkan, atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang dipendam di alam bawah sadarnya, kemudian tersalurkan sebagai perilaku manusia. Nah, dengan kata lain, manusia itu sangat ditentukan oleh kejadian masa lampaunya. Nah, ketidaksetujuan Adler itu ada di sini. Gitu. Menurut Adler, penggerak utama manusia itu adalah will to power atau kemauan untuk berdaya, kemauan untuk memiliki kemampuan. Jadi bukan hanya karena kejadian masa lampau yang terjadi di alam bawah sadar. Kalau Freud itu membicarakan tentang masa lalu, Adler itu membicarakan tentang masa depan, kemudian kemauan manusia untuk menjadi lebih kuat, kemudian manusia juga memiliki keinginan, memiliki kemauan untuk lebih maju, dan memiliki lingkungan sosial juga. Nah, akhirnya pemikiran-pemikiran seperti ini dikembangkan oleh Adler sebagai psikologi individual. Pertama-tama, Adler itu membahas tentang inferiority complex atau kompleks inferioritas. Manusia, menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan perasaan inferior, perasaan lemah dan kurang berdaya, lahir dalam berbagai keterbatasan. Jadi kalau kita lihat, semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Ketika bayi baru lahir, maka semuanya harus dibantu oleh orang lain. Makan, minum, dan lain-lain semuanya dibantu. Nah, itu adalah sebuah inferioritas atau ketidakmampuan. Setelah itu, pada masa kanak-kanak pun seorang anak biasanya selalu minta dibantu karena dia merasa tidak mampu melakukan beberapa hal.
ketika dewasa pun kadang kita masih memiliki perasaan inferior. Kalau zaman sekarang itu biasa disebut dengan insecure gitu ya. Nah, itu salah satu perasaan inferior atau rendah diri atau perasaan tidak mampu. Nah, akhirnya untuk mengatasi masalah itu, untuk mengatasi perasaan inferior itu, manusia melakukan usaha atau cara agar bisa menghilangkan perasaan inferior, kemudian merasa lebih superior gitu. Nah, usaha atau cara yang dia lakukan untuk menjadi lebih superior ini adalah yang disebut dengan kompensasi. Kompensasi yang dilakukan oleh seseorang itu caranya bisa berbeda-beda. Bisa dengan bekerja lebih keras, atau mungkin dia melakukan usaha-usaha untuk bisa terlihat lebih berdaya, lebih kuat, lebih superior, lebih diakui atau lebih diterima oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya seseorang yang merasa lemah dalam bidang ekonomi, mungkin dia bisa bekerja lebih keras agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau mungkin ada juga yang mengejarnya dengan cara lain, misalnya mencuri, merampok gitu. Atau ada juga orang yang membuli orang lain, mungkin agar dia terlihat lebih baik dari orang lain gitu. Dia merasa lebih kuat dari orang lain. Nah, itu adalah cara-cara atau kompensasi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, oleh karena itu, kompensasi yang dilakukan oleh seseorang itu harus memiliki minat sosial. Nah, kompensasi ini harus disertai dengan minat sosial. Kalau kita ingin memberikan kompensasi untuk menjadi lebih superior, maka kita harus sadar bahwa kita adalah bagian dari komunitas sosial. Kalau tidak ada minat sosial, maka upaya yang kita berikan tidak baik. Bisa dengan cara mencuri, membunuh, membuli, dan lain sebagainya gitu. Perilaku-perilaku seperti itu merupakan salah satu bentuk dari kompensasi yang mereka lakukan. Namun mereka tidak mempedulikan dampak yang mereka hasilkan untuk orang lain gitu. Jadi mereka tidak peduli ada orang yang kehilangan nyawanya, atau ada orang yang kehilangan uangnya, ada orang yang mungkin tersakiti atau terluka. Yang penting yang dia inginkan tercapai gitu. Nah, itu adalah salah satu dampak dari tidak adanya minat sosial, tidak adanya kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai 4 tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Alfred Adler. Menurut Alfred Adler, ada 4 tipe kepribadian manusia. Pertama adalah tipe menghindar. Jadi ada kepribadian seseorang yang dia lebih memilih untuk menghindari orang lain atau menghindari masalah daripada menghadapinya gitu. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki minat sosial yang rendah. Kemudian dia juga mungkin bisa jadi memiliki problem pribadi lain seperti takut dikalahkan, takut disalahkan, atau tidak mau disaingi gitu. Jadi dia lebih memilih untuk menghindari semua masalah agar dia tidak perlu menghadapinya gitu. Dan tipe yang kedua itu ada tipe bergantung dengan orang lain, tipe orang yang bergantung dengan orang lain. Biasanya orang-orang dengan tipe kepribadian seperti ini memiliki perasaan yang sensitif dan menutup diri. Dia tidak memiliki semangat dan lebih banyak mengharapkan bantuan dari orang lain gitu. Padahal sebenarnya dia mampu melakukannya, tapi dia lebih suka dibantu oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada lagi tipe mendominasi. Orang dengan tipe kepribadian seperti ini biasanya lebih suka untuk mendominasi orang lain, cenderung aktif
dan lebih agresif. Mereka biasanya memiliki energi yang besar untuk mencapai tujuannya, tapi kekurangannya adalah mereka tidak memiliki atau kurang memiliki minat sosial. Jadi kadang karena mereka terlalu bersemangat, terlalu ingin mencapai apa yang mereka inginkan, mereka tidak memperdulikan apa yang terjadi pada orang lain. Dan tipe yang terakhir itu adalah tipe manfaat pada sosial. Nah, tipe keempat ini disebutkan oleh Adler merupakan kepribadian yang paling baik. Biasanya ditunjukkan dengan sikap yang aktif, kemudian dia juga bersedia untuk melakukan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Kemudian ada juga teori Alfred Adler yang membahas mengenai urutan kelahiran. Jadi menurut Alfred Adler, urutan kelahiran itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi anak yang lahir pertama atau anak sulung, kemudian anak kedua dari dua bersaudara, anak tengah, anak bungsu atau anak terakhir, maupun anak sematawayang atau anak tunggal itu sangat mempengaruhi kepribadian mereka masing-masing. Itu mungkin dari perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, mungkin juga ada perlakuan dari saudara kandungnya dan lain sebagainya. Tapi banyak yang mengatakan bahwa teori ini sudah tidak terlalu relevan untuk digunakan saat ini karena diantaranya karena teori ini dibuatnya sudah cukup lama, mungkin sudah ada pergeseran nilai-nilai atau pergeseran ilmu pengetahuan, atau mungkin kalau banyak yang disebut sekarang mungkin ada banyak pergeseran parenting gitu. Jadi sudah tidak bisa digunakan, atau juga ada perbedaan budaya antara budaya kita di Indonesia ini dengan kebudayaan Alfred Adler yang notabene mungkin dia di Eropa. Jadi itu mungkin agak kurang bisa disamakan gitu, tidak sesuai juga. Jadi mungkin ada sedikit ketidakrelevanan seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan kali ini itu yang pertama, manusia itu dilahirkan dengan perasaan inferior. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan usaha agar bisa menjadi lebih superior. Kemudian yang kedua, berbagai kompensasi yang dilakukan itu harus disertai dengan minat sosial. Karena tanpa minat sosial, maka akan bertentangan dengan norma-norma sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe manusia yang paling baik itu adalah tipe manfaat bagi masyarakat sosial gitu. Tipe manfaat bagi sosial. Sepertinya penjelasan mengenai teori psikodinamika menurut Alfred Adler saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.